Kamu itu beruntung, Mas. Bisa di pondok pesantren itu sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bisa berada di pondok pesantren itu sungguh keberuntungan tersendiri. Karena sistem pendidikan di Indonesia ini yang paling tua, ya pendidikan di pondok pesantren. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, di Indonesia ini sudah ada pesantren. Lah, kenapa bisa seperti itu? Karena pondok pesantren ini satu-satunya pendidikan yang paling banyak keberkahannya, yang paling banyak keberkahannya. Terus di pondok pesantren itu nggak ada batasan waktunya. 24 jam mendidik, 24 jam mengawasi santri, siang malam menjalankan program. Iya, benar tidak? Nggak hanya di kelas saja, nggak hanya di kelas saja. Mandi diperhatikan, makan diperhatikan, tidur loh santri itu diperhatikan di pondok. Lah, terus gurunya dibayar berapa? Ustadznya dibayar berapa? Kiainya dibayar berapa? Saya itu kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini miris sekali, memperhatinkan sekali. Kamu itu kalau sama guru pesantren, sama ustadz pesantren, sama kiai pesantren, jangan tanya gajinya berapa. Seolah-olah pendidikan saat ini itu sudah menjadi komoditas yang sifatnya transaksional. Seolah-olah lembaga pendidikan saat ini itu sudah menjadi industri semuanya. Tidak Mas, pesantren tidak seperti itu. Seakan-akan pendidikan saat ini itu murid membayar, guru dibayar. Tidak, di pesantren tidak ada seperti itu. Makanya muridnya manut-manut, makanya muridnya takzim-takzim. Kenapa? Karena murid atau santri tidak pernah merasa membayar guru. Insya Allah di pesantren tidak mencari itu. Tidak. Semangat pesantren hanyalah memberi, memberi, dan memberi. Yang mewakafkan tanahnya, ikhlas dimewakafkan tanahnya. Pimpinan pondok ikhlas dalam memimpin pondok. Para guru ikhlas dalam mentarbiyah para santri. Santri-santri ikhlas dalam dididik. Wali santri ikhlas dalam menitipkan putra-putrinya untuk dididik. Maka niat yang seperti inilah, niat yang ikhlas seperti inilah yang mendatangkan keberkahan. Itulah kenapa beban mendidik di pesantren, beban mengajar di pesantren tidak bisa dihitung dengan matematika dunia. Nggak bisa. Belum lagi kalau seandainya dihitung per jamnya berapa, ditambah lagi lemburnya, nggak bisa dihitung semua itu. Karena memang niat kita bukan bekerja untuk mencari penghasilan layaknya pegawai instansi, bukan. Tapi memang niat kita mengajar, niat kita mendidik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat ini. Di dalam sistem pondok pesantren, santri itu hanya membayar apa yang mereka pakai. Misalnya air, listrik, makan. Jadi dibayar bareng-bareng, digunakan juga bareng-bareng. Itu pondok pesantren namanya. Dibayar bareng-bareng, digunakan juga bareng-bareng. Tidak bayari ustadz, tidak bayari guru, tidak bayari kiai. Nggak ada di pesantren seperti itu. Tidak ada rumusan santri bayar guru, santri bayar kiai, santri bayar ustadz. Itu nggak ada. Mendidik santri adalah sebuah perjuangan, adalah bentuk pengabdian kepada agama dan bangsa. Nah, kalau sudah kayak gini timbul sudah pertanyaan, ustadz-ustadz itu keluarganya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Guru itu bagaimana menghidupi keluarganya? Maka inilah rahasia keberkahan. Rahasia keberkahan yang Allah janjikan kepada siapa saja yang mau menolong agamanya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada siapa saja yang mau membantu agamanya. Tidakkah kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Lah, burung saja keluar dari sarangnya, keluar dari rumahnya, sudah dijanjikan rezeki oleh zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok malah kita ragu? Transaksional itu tempatnya bukan di pesantren. Apalagi jikalau hanya memikirkan mengambil apa yang ada di pesantren, nggak ada apa-apa di pesantren itu. Karena kalau kita lihat secara hitungan matematika, mengurus pondok pesantren itu bangkrut. Tapi inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keberkahan kepada siapa saja yang membantu agamanya. Maka inilah yang harus kita jaga. Niat kita, keikhlasan kita. Dari proses pendidikan yang terjaga niat, proses penderitaan masa belajar, masa mengajar yang terjaga niat di sana, yang terjaga keikhlasan di sana. Inilah yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.